Shalom. Kembali lagi di sini bersama saya. Kita membahas firman Tuhan dalam program Rema. Dan saudara-saudara, harapan saya setiap pasal yang kita renungkan bersama, saudara membaca keseluruhannya. Supaya saudara bisa membaca keseluruhan Alkitab dan bisa mengerti akan rencana dan berkat Tuhan yang begitu luar biasa menuntun, memimpin, dan menjaga, memelihara, menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, kita sudah berada pada firman Tuhan dalam Hakim-Hakim. Kita sudah selesai dengan Yosua dan kita masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik, penuh kasih karunia yang menuntun kami dan memimpin kami dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk kami mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Hakim-Hakim pasal yang 1, kita tahu bahwa Yosua sudah tidak ada lagi dan dia sudah meninggal. Dan dalam Hakim-Hakim pasal 1 ini, saudara, kita membaca firman Tuhan demikian. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi mereka, setelah Yosua tidak ada, saudara-saudara, maka mereka tidak memiliki seorang pemimpin seperti sebelum-sebelumnya, yaitu Musa, kemudian Yosua, dan juga Harun. Dan saudara yang saya kasihi, kali ini karena tidak ada pemimpin, maka para orang-orang tua-tua yang masih ada, kepala-kepala suku dan orang-orang yang seumuran dengan Yosua yang masih setia kepada Tuhan, mereka bertanya kepada Tuhan bahwa apa yang harus mereka lakukan, ya. Siapa di antara mereka yang harus lebih dahulu menghadapi orang-orang Kanaan, karena di tengah-tengah mereka masih banyak tempat-tempat yang harus mereka duduki, saudara-saudara. Dan di situ tentu ada penduduk-penduduknya yang harus mereka halau dari tengah-tengah mereka atau binasakan. Itu adalah perintah Tuhan sejak awal, bahwa kalau mereka memasuki tanah perjanjian itu, maka seluruh orang-orang di dalam tanah itu harus mereka tumpas pas habis. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan berkata supaya mereka meminta Tuhan merestui adalah suku Yehuda lah yang pertama. Dan saudara, karena Tuhan berkata, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Nah, di sini suku Yehuda meminta kerjasama saudaranya yaitu Simeon untuk bersama-sama menyerang. Lalu kemudian mereka berhasil, saudara-saudara, melakukan perintah Tuhan, yaitu merebut tanah-tanah yang harus mereka duduki. Nah, ketika mereka melakukan itu terus, saudara-saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, ada saudara-saudara yang kemudian tidak sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam pasal atau ayat-ayat berikutnya, saudara, kalau saudara membaca keseluruhan dari ayat itu, maka saudara akan menemukan bahwa mereka menyisakan orang-orang di dalam kota atau tempat atau wilayah yang mereka datangi itu, yang seharusnya semuanya dibinasakan, dihalau dari tengah-tengah mereka. Tetapi mereka, saudara-saudara, tidak melakukannya secara utuh 100%. Mereka meninggalkan. Dan itu diikuti oleh suku-suku yang lain. Suku-suku Israel karena sudah merasa kuat, mereka tidak menghabisi seluruh orang-orang Kanaan. Karena mereka merasa kuat, maka mereka jadikan orang-orang Kanaan itu, saudara, pekerja rodi. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal perintah Tuhan adalah supaya ketika memasuki tanah perjanjian itu adalah memusnahkan semua orang-orang yang ada.
membinasakan. Artinya saudara-saudara, jangan ada yang tersisa di antara mereka. Dan rupanya itu tidak ditaati dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudara, kalau kita baca keseluruhan Alkitab nanti, maka kita menemukan bahwa orang-orang yang mereka sisakan jadi pekerja rodi itu kemudian kelak menjadi jerat bagi bangsa Israel itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pentingnya saudara ada pemimpin di tengah-tengah kita juga, yang mengatur, yang memimpin, yang memberikan arahan-arahan, ya saudara-saudara, yang memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, yang memberitahu kepada kita bagaimana kita dalam hidup ini hidup dengan taat itu tidak bisa taat setengah-setengah. Kalau kita katakan taat tapi setengah itu tidak taat, belum taat. Nah, kalau 2/3 belum taat, yang namanya taat itu kalau kita 100% mengerjakan, nah itu taat namanya. Artinya kita sudah taat, kita sudah menyelesaikannya dengan benar dan baik, saudara-saudara. Nah, kebanyakan tidak seperti itu, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika tidak ada pemimpin mereka. Ya, tidak ada lagi yang menuntun mereka. Mereka mau seenaknya, maunya sendiri. Dan mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Mereka bertanya disuruh Tuhan, tetapi mereka, saudara-saudara, tidak menyelesaikan perintah Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau yang di depan mata saja yang terlihat, saudara-saudara, para pemimpin tidak bisa engkau taati, sukarlah bagi saudara untuk mentaati Tuhan yang tak kelihatan itu. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu walaupun tak kelihatan, tapi dia begitu nyata, saudara-saudara. Dia Allah, dia berkuasa atas segala sesuatu, dan dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup oleh manusia. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan mau kita belajar menghargai yang ada di depan mata kita. Mereka orang-orang yang diutus oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan. Entah itu pemimpin di pekerjaanmu, entah itu pemimpin secara rohani terutama. Pemimpin-pemimpin itu, saudara, adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan atasmu untuk engkau taati dan ikuti. Supaya engkau berhasil di segala jalanmu. Engkau beruntung, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani, saudara-saudara, pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin, terutama di dalam kehidupan rohani, pemimpin-pemimpin rohani berdoa untuk engkau, saudara-saudara, berjaga atas jiwamu. Berdoa apa yang harus dia sampaikan kepadamu, firman Tuhan yang bahkan atau nasihat yang akan diberikan di dalam kunjungan-kunjungannya kepadamu, di dalam ibadah-ibadah. Dia berjaga atas jiwa saudara, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara, ketika orang-orang tidak belajar menundukkan diri, menaati para pemimpin-pemimpin yang berjaga-jaga atas jiwanya, kalau mereka melakukannya dengan keluh kesah, saudara, atau tidak dengan gembira, karena sikap yang dipimpin ini yang tidak mau taat, saudara-saudara, maka itu tidak membawa keuntungan baginya, saudara-saudara. Ya, ada orang-orang yang ditegur, ada orang-orang yang dinasihati dengan firman Tuhan, dengan hal yang baik, tetapi tidak mau menerima hal itu, malah tersinggung, saudara, malah sakit hati kadang-kadang. Dia merasa bagaimana? Ya, itu terserah daripada yang menerima. Tapi para pemimpin selalu berlakukan hal-hal yang dia berpikir bahwa itu kebaikan bagi yang dipimpin untuk jiwa masa depannya. Dan kalau dia tidak ditaati, kalau orang-orang yang menerimanya tidak mentaatinya, saudara-saudara, tidak membawa keuntungan bagi orang itu. Artinya saudara, itu merugikan bagi dirinya sendiri dan masa depannya. Karena itu penting Tuhan menempatkan mereka, para pemimpin-pemimpin kita, saudara, secara rohani terutama, adalah untuk membawa saudara-saudara taat. Bagaimana belajar taat?
bagaimana percaya kepada Tuhan, taat, setia kepada Tuhan. Nah, kalau yang kau lihat saja di depan matamu kau tidak bisa taat dan setia, sukar bagi kita taat dan setia kepada yang tak kelihatan itu, saudara-saudara. Karena itu, saudara, pentingnya kepemimpinan. Bangsa Israel menjadi kacau, melakukan maunya sendiri. Kita lihat orang-orang yang kerja, saudara-saudara. Ya, istilah ABS, asal Bapak senang. Kalau ada pimpinan, wah, semua kelihatan begitu kerja rajin, apa semuanya, ya, semuanya kelihatan begitu, wah, mantap lah pokoknya dalam bekerja. Tapi ketika tidak ada bos di kantor, begitu bos keluar dari pintu kantor, mobilnya nyala dan pergi, biung, saudara-saudara, untuk mungkin dia pertemuan atau apalah dan sebagainya. Para karyawan langsung merasa keluar dari penjara. Wah, lalu meninggalkan pekerjaannya, ada yang mulai nangkring di kantin, ada yang ke kafe, ada yang duduk-duduk saja begitu tidak bekerja. Inilah, saudara, mentalitas-mentalitas yang tidak membawa keberuntungan. Lalu dia berharap gaji dinaikkan. Dia berharap bahwa hidupnya berhasil. Dia berharap bahwa perusahaan atau pimpinannya memperhatikan dia. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita tabur selalu kita tuai. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, taatilah orang-orang yang ditempatkan Tuhan memimpin engkau di dalam hidupmu, terlebih secara rohani. Orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin di dalam pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, hormati, taati, dengar. Dan bukan asal Bapak senang, tetapi memang kita melakukannya dengan tulus, dengan gembira, untuk kemuliaan Tuhan. Mau dimanapun kita berada, kita melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Maka itulah, saudara, kita bisa taat dan penuh mengerjakannya dengan sepenuh hati. Kiranya kebenaran ini, saudara, membawa kita bagaimana kita hidup taat dan setia dalam hidup ini, membawa keberuntungan dan keberhasilan bagi hidup kita sendiri dan masa depan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara yang saya kasihi, dan biarlah anugerah Tuhan kita yang daripada Bapa dan berkat dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya menyertai saudara untuk taat dan setia, tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.